Hai Sobat Spikeopedia, bermain game ternyata punya manfaat cukup positif loh. Selain terbukti dapat mengasah otak, game juga dapat memberikan banyak hal positif lain guys. Bermain game terkadang dipandang negatif karena dinilai tidak bermanfaat. Belum lagi banyaknya mitos seperti game dapat merusak kerja otak, membuat bodoh, dan lain sebagainya. Memang, ada sisi negatif dari bermain game, seperti bisa mengubah orang menjadi asosial dan apatis. Namun, ini terjadi jika kamu kebablasan saat bermain game. Di samping hal-hal negatif, bermain game juga mempunyai manfaat positif loh. Mau tahu apa saja manfaat bermain game yang positif? Saksikan video ini sampai habis ya. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk membantu channel ini agar lebih berkembang. Yang pertama adalah mengasah otak. Bermain game dapat mengasah otak kamu. Dalam permainan game, pastinya dibutuhkan strategi dan logika untuk menyelesaikan setiap level atau misinya. Skill yang kamu tingkatkan dalam setiap permainan juga dapat membuat kamu terbiasa membuat keputusan saat menghadapi pilihan sulit di dunia nyata loh. Yang kedua adalah mengembangkan otak kanan. Otak kanan mengatur kreativitas, inovasi, gambaran, dan lain sebagainya. Kemampuan otak kanan dapat ditingkatkan jika kamu bermain game. Kemampuan menyusun strategi dan penggambaran akan terlatih saat bermain game. Coba bayangkan, jika kamu aplikasikan kemampuan kamu di dunia nyata, kamu bisa menghasilkan ide-ide yang berbeda dari yang lain, karena mereka yang tidak bermain game terbiasa berpikir sesuai teori dan monoton. Yang ketiga adalah menghilangkan stres. Tujuan utama bermain game adalah mengurangi stres setelah kamu menjalankan aktivitas yang berat. Dengan bermain game, kamu akan merasa senang. Otak kamu pun memperoleh rangsangan baru sehingga bisa kembali fresh. Yang keempat adalah melatih kerjasama tim. Game jenis multiplayer pastinya mensyaratkan kerjasama tim. Kerjasama tim tidak cuma dilatih saat bekerja, tetapi juga ketika bermain game. Game tidak akan seru jika dinikmati sendiri. Bermain game akan lebih menantang dan menimbulkan keceriaan jika dimainkan bersama teman dan keluarga. Yang kelima adalah melatih kemampuan bahasa Inggris. Setiap game pastinya mempunyai stories yang berbeda-beda. Di setiap games, kamu akan menemukan banyak dialog, pernyataan, pertanyaan, dan keterangan yang menggunakan bahasa Inggris. Game juga bisa menjadi alternatif untuk belajar bahasa Inggris, sebab kamu pasti harus mencari tahu setiap keterangan dan cerita yang diungkapkan dalam game. Jadi, bermain game bisa menjadi salah satu sarana untuk mengasah kemampuan berbahasa Inggrismu loh. Yang keenam adalah melatih kesabaran. Ya, ini menjadi momen penting dalam permainan game. Musuh dan level dalam permainan akan mengasah kesabaran kamu. Jika kamu sudah capek, lebih baik stop bermain dan memainkannya lagi nanti. Karena jika kamu teruskan, kesabaran kamu akan habis dan game menjadi tidak fun, bahkan bisa menyebabkan frustasi. Yang ketujuh adalah menghasilkan uang. Siapa sih di sini yang tidak mau menghasilkan uang hanya dengan bermain game? Apa? Game dapat menghasilkan uang? Bagaimana caranya? Ya, caranya dengan mengikuti kompetisi game atau turnamen yang diadakan. Biasanya, kompetisi seperti ini menjanjikan hadiah berupa uang tunai yang menggiurkan. Jadi, bermain game tidak selalu identik dengan membuang-buang uang atau waktu ya. Yang kedelapan adalah membangun sifat optimis. Kamu pastinya bermain untuk tujuan tertentu, mulai dari menamatkan story ataupun mengalahkan lawan. Sikap positif juga dibutuhkan agar kamu selalu optimis dalam setiap permainan. Selain itu, jika kamu kalah, pastinya kamu akan mencoba lagi agar menang dari level tersebut, bukan? Tanpa kamu sadari, pastinya kamu mempunyai sikap optimis dalam setiap game yang kamu mainkan. Yang kesembilan adalah menambah teman. Untuk game online, kamu akan bertemu orang tak dikenal dalam setiap permainan. Contohnya seperti PUBG, Mobile Legends, dan lain-lain. Di situ kamu harus bersama meraih kemenangan dan tanpa kamu sadari, kamu harus akrab dengan orang lain. Oleh karena itu, kamu harus bekerja sama untuk memenangkan setiap gamenya. Ternyata dalam game ada juga unsur sosialnya ya guys. Yang ke-10 adalah memperbaiki mental. Dengan banyaknya game yang kamu mainkan, tanpa disadari seperti mengikuti terapi mental, kamu akan memiliki mental kuat, kamu akan jadi orang yang tidak banyak omong dan bisa memecahkan masalah dengan santai. Semua itu terlatih dari game yang kamu mainkan.
Nah, itulah beberapa manfaat bermain game yang Speklopedia rangkum buat kalian semua guys. Game bisa positif asal tidak dimainkan berlebihan ya guys. Dan jangan pernah kalian memaksakan diri dalam bermain game. Jika sudah saatnya berhenti, ya lebih baik berhenti dan istirahat untuk menenangkan diri kalian. Oke, segitu saja dulu ya guys. Buat yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman kalian semua agar dapat pelajaran bahwa dalam bermain game juga mendapatkan banyak manfaat sikap positifnya. Sampai jumpa.